Muhammad Raihan, remaja berusia 12 tahun akhirnya bisa kembali berkumpul di pangkuan keluarganya. Identitas keluarga Raihan terungkap setelah salah seorang kerabat melihat postingan di media sosial dan tayangan televisi yang menunjukkan bahwa Raihan telah berada di salah satu panti sosial di Jakarta Timur. Selama hampir 1 bulan, Rohim larut dalam kesedihan setelah putranya Muhammad Raihan hilang dari pengawasannya saat mereka pergi bersama. Hingga akhirnya secercah kabar muncul. Raihan yang tersesat ternyata dirawat di salah satu panti sosial di kawasan Jakarta Timur. Raihan hilang sejak 17 Oktober 2025. Pagi itu Raihan sebenarnya sedang menemani ayahnya mengumpulkan barang bekas di wilayah Bekasi. Namun tanpa disadari, Raihan pergi sendirian dan mulai menyeberang menuju arah Jakarta. Jalan ke depan, ke lampu merah, sambil bawa karung gitu kan. Saya pemulung lah gitu, sambil bawa karung. Mungkin ya terpisah biasalah kalau di lampu merah gitu. Emang nggak kemana-mana, emang banyak temennya. Cuman ya nggak tahu itu mah paling naik angkot lah dia ke arah, nggak tahu arah rambutan lalu kemana gitu naiknya gitu. Sampai saya juga nyari-nyari sampai kemana-mana gitu. Lepas dari pengawasan ayahnya, Raihan ternyata sudah berjalan sampai ke arah Pasar Rebo. Di titik itu, petugas P3S Jakarta Timur menemukannya dalam kondisi kebingungan dan langsung membawanya ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Cipayung. Hampir 1 bulan Raihan dirawat di panti sosial. Adul, itulah nama yang diberikan petugas karena Raihan tak bisa menyebutkan identitasnya. Tunawicara tak membawa identitas dan tak mampu menjelaskan asal-usulnya, membuat petugas kesulitan untuk melacak keluarganya. Petugas panti akhirnya menyebarkan informasi melalui media sosial, foto, dan jaringan relawan. Mereka juga bekerja sama dengan tim orang hilang liputan 6 SCTV. Dan upaya itu membawa hasil. Seorang kerabat melihat postingan terkait Raihan di Facebook dan menghubungi keluarga. Demikian pula tayangan televisi yang menguatkan identitas Raihan. Saya dari Bibi, Bibi nelpon saya, dia lihat liputan 6 SCTV gitu kan. Terus nelpon, ya, terus saya buka di Facebook, gitu. Buka liputan 6 SCTV hari ini. Nah dari situ, oh iya ini anak saya bener gitu. Dari tayangan liputan 6 Iya. itu ya. Ya yang dari tim dinas kan pernah menghubungi Facebook ini teman saya, cuman katanya nggak ada respon lagi gitu. Usaha pemeriksaan dan konfirmasi keluarga segera dilakukan. Dan setelah identitas dipastikan, pihak panti langsung menghubungi Rohim untuk menjemput anaknya. Dibantu tim orang hilang liputan 6, Rohim bersama putrinya Nina berangkat ke Cipayung untuk menjemput Raihan. Di perjalanan, Rohim mengisahkan ini bukan pertama kali anaknya menghilang. Raihan sudah 3 kali pergi tanpa arah dan tak tahu jalan pulang. Namun baginya, seorang ayah tak boleh lelah mencari. Kalau istilahnya saya udah ada misalkan di tempat tim dinas, ya. Kalau respon saya mah, alhamdulillah kalau udah istilahnya ada di tim dinas sosial mah anak saya jadi aman, gitu. Aman, ada istilahnya terjamin lah kalau di situ. Kalau nggak ketemu sama tim dinas kan yang saya takutkan cuma satu. Sekarang kan banyak berita penculikan itu. Sesudah tiba di panti sosial, momen yang ditunggu pun terjadi. Raihan atau Adul melihat ayah dan adiknya. Tangisnya pecah. Kenapa? Lagi ya, gini dede gini. Kenapa naik angkot? Ayah nyari-nyari. Emangnya
Saya nggak sayang apa sama Dede. Saya juga sayang. Lah, jangan pergi lagi ya. Jangan pergi lagi ya. Ia langsung memeluk keduanya erat tanpa lepas sedikit pun. Air matanya menggambarkan rasa lega dan nyaman saat kembali bertemu keluarganya. Petugas panti menegaskan kejadian serupa tidak boleh terulang. Anak dengan kebutuhan khusus beresiko tinggi terhadap kehilangan arah dan terpisah dari orang tua. Kebetulan selama di panti, Adul kita layani dengan baik, namun karena anak berkebutuhan dengan khusus, jadi saya berkoordinasi dengan sama teman-teman, baik petugas Peksos yang ada di PSBI, ataupun pihak-pihak terkait, salah satunya yaitu terima kasih banyak untuk STV yang sudah meliput keberadaannya Adul untuk menyiarkan berita orang hilang, dan kemudian hari keluarga Adulnya bisa menghubungin, bisa menjemput selama ada di panti ini baik. Semoga kedepannya tidak terulang lagi. Usai serah terima, Raihan diantar kembali ke rumahnya di Jalan Bumur RT 01 RW 01 Jatisampurna, Bekasi. Setiba di rumah, sang ibu tak kuasa menahan tangis bahagia menyambut pulangnya putra tercinta. Raihan disambut dengan hangat, mengisi kekosongan yang selama hampir sebulan membuat keluarga cemas. Setelah berbagai upaya dilakukan oleh pihak keluarga, Muhammad Rehan atau Adul akhirnya bisa kembali pulang bersama keluarganya. Rehan pergi dari rumah sejak 17 Oktober lalu. Tentunya kepulangan Rehan disambut bahagia oleh pihak keluarga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Yusuf Fajar melaporkan.